Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik teman-teman, video kali ini saya akan memaparkan video pengenali dampak lingkungan. Bisa alih pertama pengenali dampak lingkungan maupun terampil ataupun mudah dan media. Teman-teman, eh, terkhusus untuk video kali ini adalah untuk, ahli pertama dan terampil ya teman-teman, dan ini merupakan, valid ya, beberapa soal yang keluar dari teman-teman yang mengikuti, P3K tahun 2023, dan ini beberapa memberikan gambaran contoh soalnya ini seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebihnya, akan sama seperti ini teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang sedang belajar, sedang memperjuangkan untuk mendapatkan, jabatan formasi ahli pertama pengendali dampak lingkungan untuk tahun depan harus banyak belajar dari sekarang. Buat teman-teman bisa mendapatkan nanti file ini, juga ada beberapa materi dan, regulasi perundangannya dengan, mengklik tautan WA yang ada di kolom, keterangan video ini teman-teman bisa mendapatkannya. Kemudian bisa buat belajar mempersiapkan untuk tahun depan karena, tidak bisa kita meraih sesuatu dengan cara instan, kita harus belajar, belajar, dan belajar. Baik teman-teman, soal nomor satu, hal apa yang dapat membuat ikan mati di dalam air? A. Kadar merkuri. B. Kurangnya gas O2. C. Kelebihan kadar CO2. D. Kurangnya kadar disolved oksigen DO. E. Kelebihan kadar disolved oksigen DO. Nah, teman-teman bisa juga sambil belajar bisa menulis ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jadi teman-teman nanti dari beberapa soal yang saya sajikan nanti teman-teman bisa benar berapa dan salah berapa. Teman-teman, soal nomor satu jawabannya adalah D. Hal yang dapat membuat ikan mati adalah kurangnya kadar disolved oksigen DO atau adanya zat racun dalam air. Kualitas air perubahan suhu yang ekstrim dapat membuat daya tahan tubuh ikan menurun dan ikan mati. Soal nomor 2. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan adalah A. Mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. B. Memperkaya habitat alami. C. Pusat mata pencarian SDM sekitar tambang batu bara. D. Menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat serta transfer racun di rantai makanan. Dan E. Eksploitasi lingkungan. Baik teman-teman, jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang A. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan yakni mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan banyak bahan kimia bisa meracuni perairan. Penggunaan bahan peledak serta aktivitas lain dalam proses pertambangan juga bisa menyebabkan erosi, menghapus aneka ragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat saat transfer racun di rantai makanan. Energi Information Administration Amerika Serikat menjelaskan bahwa flare ash limbah debu batu bara dari pertambangan dulu dilepaskan ke udara melalui pembakaran, namun hal ini sudah dilarang oleh undang-undang. Emisi flare ash itu wajib dilengkapi oleh perangkat penilaian polusi, begitu pula dengan limbah button ash. Buat teman-teman, soal nomor 3, jawabannya yang mana? Jenjang jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan kategori keahlian terdiri dari A. Pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli mahir, ahli medis, dan ahli utama. B. Pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli muda, ahli mahir, dan ahli utama. C. Pengendali dampak lingkungan ahli penyelia, ahli muda, ahli medis, dan ahli pertama. D. Pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli media, ahli muda, dan ahli utama. Dan E. Pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan ahli utama. Oke teman-teman, jawabannya yang E ya. Jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan kategori keahlian sebagaimana dimaksud terdiri atas pengendali dampak lingkungan ahli pertama, ahli muda, ahli muda, dan ahli utama. Buat teman-teman jangan lupa untuk bisa mendapatkan file ini bisa dengan mengklik keterangan yang ada di kolom keterangan video ini. Kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan, materi dan beberapa, regulasi perundangan dari, jabatan ini teman-teman. Teman-teman harus belajar dari sekarang, karena apa? Karena, untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang instan. Kita harus belajar lebih giat lagi buat teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal.
Baik teman-teman, soal nomor 4 yang bukan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang dapat dinilai angka kreditnya meliputi A. Pemantauan kualitas lingkungan, B. Pembinaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, C. Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, D. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan E. Pengendalian gambut dan batu bara Nusantara. Jawabannya adalah E. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang dapat dinilai angka kreditnya meliputi A. Pemantauan kualitas lingkungan, B. Pembinaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, C. Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan D. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. Baik teman-teman, soal nomor 5 jawabannya yang mana? Aduh, udah kelihatan dulu. Aduh, maaf teman-teman. Soal nomor 5, merkuri atau raksa dalam bahasa latinnya Hydrargyrum. Air atau cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol AHCN, BO2, CPH, DAG, dan EHG. Merkuri ya teman-teman, jawabannya adalah E. Merkuri atau raksa dalam bahasa latinnya Hydrargyrum atau cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periode mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Baik teman-teman, soal nomor 6 di bawah ini merupakan senyawa asam sianida. Wow, asam sianida. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Yang A, HCN, BO2, CPH, DAG, dan EHG. Wow, kira-kira coba yang mana teman-teman bisa bantu memilih? Soal nomor 6 jawabannya adalah A. Asam sianida HCN adalah senyawa berbentuk cairan yang mudah menguap, bisa digunakan dalam pembuatan asetonitril yang kemudian digunakan untuk produksi serat akrilik, karet sintetis, dan plastik. Wow, soal nomor 7 yang mana teman-teman jawabannya nih? Air sungai di sepanjang desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, dan Desa Gazaribu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara berkualitas buruk bahkan beracun. Pencemaran ini diduga dampak pengolahan limbah pabrik tepung tapioka PT Hutahayan. Ikan-ikan di sungai itu mati. Dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung titik-titik yang bersifat racun dengan kadar 51 sampai dengan 97 mg per kilogram. Jawabannya yang mana teman-teman? Asam sulfat, B asam sianida, C merkuri, D akrilik, dan E karbon monoksida. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B asam sianida. Faktanya, dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung asam sianida HCN yang bersifat racun dengan kadar 51-97 mg per kilogram. Nomor 8, apa simbol bahaya yang tepat untuk limbah B3 yang mudah terbakar? A. Korosif, B. Mudah menyala, C. Beracun, D. Menyebabkan infeksi, dan E. Mudah meledak. Jawaban yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Mudah menyala. Cukup jelas teman-teman. Soal nomor 9. Pada regulasi pengendalian pencemaran air di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan izin penggunaan air limbah adalah A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, C. Badan Pengendali Dampak Lingkungan, D. Kementerian Sumber Daya Air, dan E. Kementerian PUPR. Teman-teman jawabannya mana teman-teman? Soal nomor 9 jawabannya adalah A. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin penggunaan air limbah sebagai salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran air. Teman-teman, soal nomor 10 jawaban yang mana? Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kecuali penyusunan standar bidang lingkungan, B. Pengawasan penerapan standar dan atau pedoman teknis lingkungan, C. Pengembangan kebijakan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan D. Evaluasi dukungan lingkungan, serta E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Yang mana teman-teman soal nomor 10? Soal nomor 10 jawabannya adalah E. Pengembangan perangkat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi penyusunan standar bidang lingkungan, pengawasan penerapan standar dan atau pedoman teknis lingkungan, pengembangan kebijakan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
evaluasi dokumen lingkungan, perizinan lingkungan, pengembangan sarana pengetahuan lingkungan, kajian laboratorium lingkungan, dan penilaian kinerja institusi atau personal lingkungan. Baik teman-teman, soal nomor 11 jawabannya yang mana? Mengapa lahan gambut tidak cocok untuk pertanian? A. Memiliki daya menahan beban yang tinggi. B. Memiliki daya menahan beban yang rendah. C. Karena memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. D. Karena lahan gambut sangat lunak. Dan E. Tidak memiliki zat organik di dalamnya. Wow, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 11 jawabannya pasti B. Lahan gambut berkategori kedalaman sedang sampai sangat dalam. Lebih dari 1 meter, memiliki daya menahan beban yang rendah sehingga tidak dianjurkan sebagai lahan pertanian karena memiliki tingkat kesuburan yang rendah, dan ini juga sangat bergantung pada lapisan mineral di bawahnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Soal nomor 12. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk melakukan restorasi lahan gambut? Wow, reweting, reservoir revitalization, reweting, revegetation, recycling, reweting, revegetation, revitalization, reweting, recycling, revitalization, reservoir revegetation, revitalization.
Baik teman-teman, soal nomor 12 jawabannya adalah C. Langkah dalam restorasi gambut tersebut adalah dengan 3R: rewetting, pembahasan kembali, revegetation, penanaman kembali, revitalization, peningkatan kesejahteraan. Soal nomor 13. Mengapa tanah gambut cenderung mempunyai kualitas tanah yang lebih jelek? A. Karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. B. Karena kandungan unsur haranya tinggi dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. C. Secara alamiah tanah gambut memiliki tingkat kesuburan tinggi. D. Karena tidak terdapat kandungan unsur haranya. Dan E. Karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat baik dan menjadi pupuk alami bagi tanaman. Jawabannya adalah yang A. Secara alamiah tanah gambut memiliki tingkat kesuburan rendah karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam organik yang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian, asam-asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut untuk menahan unsur hara. Baik teman-teman, soal nomor 14, manakah jawabannya? Mengapa lahan gambut harus direstorasi? A. Karena mempunyai pengaruh kecil terhadap kelestarian alam. B. Karena mempunyai pengaruh besar terhadap kelestarian alam. C. Karena tidak mempunyai pengaruh terhadap kelestarian alam. D. Secara alamiah tanah gambut memiliki tingkat kesuburan tinggi. E. Karena tidak terdapat kandungan unsur haranya. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Oke, baik teman-teman, soal nomor 14 jawabannya adalah B. Lahan gambut merupakan sumber daya alam yang perlu dilindungi karena mempunyai pengaruh besar terhadap kelestarian alam. Keberadaan ekosistem lahan gambut di Indonesia terus mengalami gangguan dan kerusakan akibat pola pemanfaatan yang tidak bijaksana, seperti terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik teman-teman, soal nomor 15 jawabannya yang mana? Nomor 15. Salah satu aspek yang diatur dalam regulasi pengendalian pencemaran udara adalah A. Penggunaan limbah cair, B. Penggunaan bahan bakar fosil, C. Pembuangan limbah padat, D. Penggunaan pupuk kimia, dan E. Penggunaan bahan bakar. Jawabannya adalah yang B. Regulasi pengendalian pencemaran udara meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Soal nomor 16, teman-teman. Yang bukan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. B. Pemanfaatan teknologi lingkungan. C. Pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas
lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. D. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar. E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Baik teman-teman, coba yang mana? Setelah melakukan penyidikan dan memeriksa total 12 saksi, hari ini Polres Jakarta Selatan menetapkan ayah korban sebagai tersangka peristiwa tewasnya 4 kakak beradik di kamar kontrakan di Baik teman-teman, soal nomor 16 jawabannya adalah E. Pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi penyiapan bahan perumahan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, pemanfaatan teknologi lingkungan, pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kondisi lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. 4. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar, pemantauan kegiatan pemeliharaan kondisi lingkungan, dan 6. Melaksanakan kegiatan meteorologi, dan 7. Inventarisasi pencemaran, kerusakan, dan kondisi sosial. Soal nomor 17. Salah satu cara pengendalian pencemaran air yang diatur dalam regulasi adalah D. Penggunaan sistem pengolahan limbah domestik. Soal nomor 18. Apa dampak penggunaan batu bara terhadap lingkungan? A. Tidak berdampak apa-apa. B. Menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro setempat dan tanah. C. Menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro dan makro. D. Menambah fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu. E. Menghilangkan tatanan hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu. Jawabannya adalah B. Pertambangan batu bara menimbulkan kerusakan lingkungan baik aspek iklim mikro setempat dan tanah. Kerusakan klimatis terjadi akibat hilangnya vegetasi sehingga menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen, pengatur suhu.
21 yang termasuk limbah batu bara adalah A. Fly ash and bottom ash, B. Silica fume, C. Semen hidrolik, D. Slag, dan E. Abu beton. Soal nomor 21 jawabannya adalah A. Limbah pembakaran batu bara atau fly ash and bottom ash faba yang tidak tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun non-B3 dapat diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 25. Salah satu indikator pengendalian kualitas air adalah kadar oksigen terlalu DO, B. Kandungan sulfur, C. Kandungan nitrogen dalam air, D. Tingkat keasaman pH air, dan D. Kekeruhan air.